Again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi walafiat ya. Baik, kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini di mata kuliah IPS Terpadu akan mempresentasikan materi tentang hubungan antara kelangkaan dengan permintaan dan penawaran untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yakni saya sendiri Husnul Hatimah, kemudian ada Eka Nur Afrida, Kuliatul Rofia, dan Kintan Herlina. Untuk materi pertama yaitu tentang silabus dan RPP akan saya sampaikan sendiri. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh Uli, dan untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh Kintan, dan yang terakhir adalah oleh Eka. Mari kita lihat seperti apa materinya. Untuk materi pertama mengenai silabus dan RPP. Silabus adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Sedangkan RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan di dalam silabus. Nah, untuk contoh silabus dalam materi ini adalah sebagai berikut. Silabus sekolah yang saya ambil untuk contoh dalam mata kuliah hari ini adalah SMP Muhammadiyah Madalan Metro. Kelas 7, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk alokasi waktunya yakni 2 kali 40 menit. K1 atau kompetensi inti 1 adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi 2-nya menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberdayaannya. Kemudian untuk KI3-nya, yakni memahami pengetahuan dalam faktual, konseptual maupun prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Untuk KI4-nya adalah mencoba, mengelola, dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dalam ranah tanah abstrak berupa menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandangan teori. Selanjutnya, kompetensi dasar untuk KI3 yang pertama adalah memahami konsep hukum permintaan dan penawaran, kelangkaan dan hubungan antara kelangkaan dengan permintaan dan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Kompetensi dasar dari implementasi KI4 yang pertama adalah menjelaskan konsep permintaan dan penawaran, kelangkaan, dan hubungan antara kelangkaan dengan permintaan dan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Materi pokoknya yakni IPS Terpadu tentang konsep permintaan dan penawaran. Poin A, pengertian permintaan dan penawaran. Poin B, hukum permintaan dan penawaran. Kemudian IPS Terpadu tentang kelangkaan. Poin A, pengertian kelangkaan. Poin B, faktor penyebab kelangkaan. Kemudian terakhir yakni IPS Terpadu tentang hubungan antara kelangkaan dengan permintaan dan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Poin A, hubungan antara kelangkaan dengan permintaan dan penawaran. Kemudian yang B, pengaruh kelangkaan untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Pembelajaran yang pertama adalah mensimulasikan konsep dasar dan hukum permintaan dan penawaran dalam bentuk diagram yang menunjukkan posisinya di pasar.
Kemudian mengamati faktor penyebab kelangkaan berdasarkan letak geografis, pertumbuhan penduduk, keterbatasan produksi, teknologi, dan faktor alam. Kemudian yang ketiga, membuat peta persebaran sumber daya alam Indonesia secara berkelompok, baik potensi sumber daya alam di darat maupun di laut, sehingga menarik untuk dipresentasikan di depan kelas. Selanjutnya yang terakhir, mengidentifikasi, membandingkan, dan menyajikan data hubungan antara kelangkaan dengan permintaan dan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Penilaiannya yang pertama, penilaian pengetahuan menggunakan jenis tes pilihan ganda dan uraian. Kemudian penilaian keterampilan menggunakan tes non-tes, yaitu observasi pada kegiatan diskusi, presentasi, dan simulasi. Kemudian penilaian yang ketiga adalah aspek sikap menggunakan jenis non-tes, yaitu observasi dan jurnal. Untuk alokasi pembelajarannya yaitu 1 kali 40 menit setiap hari. Sumber belajar yakni buku siswa IPS kelas 7 edisi revisi 2016, buku guru IPS kelas 7 edisi revisi 2016, dan buku-buku lain yang relevan. Kemudian untuk kompetensi dasar, implementasi dari KI 3 yang kedua adalah menganalisis konsep permintaan dan penawaran, kelangkaan dan hubungan antara kelangkaan dengan permintaan dan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Implementasi dari KI 4 yang kedua yakni menyajikan hasil analisis tentang konsep permintaan dan penawaran, kelangkaan dan hubungan antara kelangkaan dengan permintaan dan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Permintaan dan penawaran untuk materi pokoknya ini permintaan dan penawaran, pengertian dan hukum permintaan dan penawaran, pengaruh kelangkaan terhadap permintaan dan penawaran, hubungan antara kelangkaan dengan permintaan dan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Pembelajarannya dimulai dengan mengamati di pasar tentang permintaan penawaran, mengamati faktor yang mempengaruhi kelangkaan dan hubungannya dengan permintaan dan penawaran. Kemudian yang terakhir adalah menyajikan data hasil analisis hubungan antara kelangkaan dengan permintaan dan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Bentuk penilaiannya sama seperti yang tadi. Pengetahuan menggunakan jenis tes pilihan ganda dan uraian. Kemudian penilaian keterampilan menggunakan non-tes, yakni observasi, kegiatan diskusi, simulasi, dan presentasi. Sedangkan untuk penilaian aspek sikap menggunakan jenis non-tes, yaitu observasi dan jurnal. Alokasi waktunya tetap sama, yakni 1 kali 40 menit setiap hari. Sumber belajar tetap sama dari buku siswa IPS kelas 7 edisi revisi 2016, buku guru IPS kelas 7 edisi revisi 2016, dan buku-buku lainnya yang relevan. Nah, itulah contoh dari silabus dan RPP yang akan kami gunakan untuk membahas materi kami pada hari ini. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kuliatur Rofiah. Kepadanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuliatur Rofiah, NPM 19210029 sebagai pemateri kedua. Penawaran dan permintaan. Permintaan. Hukum permintaan itu berbunyi ketika harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan barang atau jasa tersebut akan naik. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika harga barang atau jasa itu meningkat, maka jumlah barang atau jasa tersebut yang diminta akan berkurang. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu meliputi yang pertama, pendapatan masyarakat, intensitas kebutuhan, jumlah penduduk, selera, barang pengganti, dan harga barang itu sendiri. Kemudian penawaran. Hukum penawaran itu berbunyi, peningkatan harga barang atau jasa akan menyebabkan penawaran terhadap barang atau jasa tersebut meningkat, dan begitu juga sebaliknya, dengan asumsi faktor lain dianggap tetap. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu meliputi yang pertama, biaya produksi, teknologi, harapan akan harga di masa depan. Kemudian materi selanjutnya mengenai kelangkaan.
Kelangkaan merupakan persoalan ekonomi yang paling mendasar dikarenakan keinginan manusia yang tidak terbatas dengan ketersediaan sumber daya yang terbatas. Nah, penyebab kelangkaan itu sendiri antara lain yang pertama, perbedaan letak geografis sehingga sumber daya alam tersebut tidak merata. Kemudian yang kedua, pertumbuhan penduduk lebih cepat dibanding pertumbuhan barang produksi sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan dengan persediaan barang dan jasa. Selanjutnya, keterbatasan kemampuan produksi barang. Kemudian perkembangan teknologi yang tidak sama, dan yang terakhir, faktor bencana alam. Baiklah, saya Kintan Herlina selaku pemateri ketiga akan menyampaikan materi hubungan kelangkaan dengan permintaan dan penawaran. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan mengenai permintaan dan penawaran. Yang pertama, hukum permintaan. Hukum permintaan mengatakan bahwa ketika harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan barang atau jasa tersebut akan naik. Dan sebaliknya, ketika harga barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan berkurang. Nah, di sini kan hukum permintaan itu menjelaskan bahwa harga berpengaruh terhadap jumlah barang atau jasa yang diminta. Selain itu juga terdapat faktor-faktor lain yang juga berpengaruh. Yang pertama, pendapatan masyarakat. Yang kedua, intensitas kebutuhan. Yang ketiga, jumlah penduduk. Yang keempat, selera. Yang kelima, barang pengganti. Kemudian yang keenam, harga barang itu sendiri. Selanjutnya, hukum penawaran. Hukum penawaran itu mengatakan bahwa peningkatan harga barang atau jasa akan menyebabkan penawaran terhadap barang atau jasa tersebut meningkat dan sebaliknya, dengan asumsi faktor lain dianggap tetap. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, biaya produksi. Jadi tinggi rendahnya biaya produksi itu berpengaruh terhadap kemampuan produksi dan harga jual barang, sehingga berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Yang kedua, teknologi. Nah, semakin tinggi teknologi yang digunakan, maka produksi semakin efisien, sehingga jumlah yang ditawarkan itu dapat ditingkatkan. Yang ketiga, harapan akan masa depan. Nah, jika produsen memperkirakan bahwa harga akan naik di masa depan, maka penawaran saat ini akan dikurangi dan barang atau jasa yang ditimbun untuk dijual di masa depan dengan harapan keuntungan yang diperoleh meningkat. Baik, di sini saya akan Frida selaku pemateri ketiga atau sekaligus pemateri terakhir akan membahas tentang hubungan antara kelangkaan dengan permintaan dan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Bagaimana sih hubungan antara kelangkaan dengan permintaan dan penawaran tersebut? Untuk penjelasan lengkapnya, mari kita simak slide berikut ini. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan antara kelangkaan dengan permintaan dan penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Seperti apa sih hubungan antara kelangkaan dengan permintaan penawaran? Jadi, hubungan permintaan dan penawaran dan kelangkaan dapat digambarkan ketika ketersediaan barang yang sedikit atau langka berdampak pada tidak mampunya produsen untuk memenuhi permintaan konsumen yang banyak. Akibatnya, harga suatu barang tersebut akan menjadi mahal daripada harga biasanya. Juga terjadi ketika jumlah barang yang tersedia tidak mampu memenuhi permintaan konsumen yang banyak. Akhirnya barang yang ditawarkan lebih sedikit dari barang yang diminta. Harga barang juga menjadi jauh lebih mahal. Jadi ketika barang yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah permintaan,
Dan ketika saat itu pula ternyata produsen tidak dapat memproduksi lebih banyak yang dapat memenuhi permintaan-permintaan konsumen, maka terjadi kelangkaan, dan karena barang itu langka maka harganya akan melonjak naik. Lalu kaitannya dengan kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia, bahwa ketersediaan sumber daya merupakan hal yang penting dalam upaya memenuhi kebutuhan secara merata dengan harga yang terjangkau. Kelangkaan mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa, kemudian mendistribusikannya kepada masyarakat. Jadi, ketika barang menjadi mahal, ketika barang langka, otomatis kesejahteraan dan persatuannya itu akan sedikit goyah. Apalagi kalau nantinya kelangkaan terjadi berkepanjangan, maka akan dipastikan bahwa kesejahteraannya pasti akan sedikit terkoyak karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Jadi, ketika kelangkaan terjadi secara berkepanjangan, berlanjut, maka akan sangat mempengaruhi bagaimana tata cara kehidupan masyarakat, mulai dari mereka yang tidak bisa memenuhi kebutuhan, apalagi bagi masyarakat yang tidak bisa menemukan barang pengganti, pasti mereka tidak akan sejahtera hidupnya nantinya. Demikianlah presentasi yang dapat dilakukan oleh kelompok 5. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kesalahan, dan kepada Allah kami mohon ampun. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan. Jaya!